Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan tinggal beberapa hari lagi. Kita akan dijamu oleh Ramadan, bulan yang penuh dengan hikmah, bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan yang penuh dengan keagungan. Maka dari itu kita sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya momentum ini kita manfaatkan secara maksimal. Bagaimana nantinya kita beribadah di bulan suci Ramadan agar ibadah kita menjadi ibadah yang berkualitas, yang mencapai predikat orang-orang yang bertakwa. Maka oleh sebab itu kita dianjurkan memiliki keilmuan dan juga bagaimana kita mempersiapkan, karena ini juga merupakan tabiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam riwayat ketika Ramadan ini hadir maka beliau memanggil para sahabat untuk berkumpul kemudian memberikan keilmuan-keilmuan. Maka inilah yang kita kupas pada sore hari ini bersama Ustaz Zahrizul. Ya Ustaz ya? Insyaallah. Jadi mari kita simak bagaimana penjelasan Ustaz Zahrizul ini mengenai kesiapan kita menyambut bulan suci Ramadan, kemudian bagaimana nantinya kita beribadah di bulan Ramadan, ibadah yang ikhlas, ibadah yang qabul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah pada sore ini kita bisa bersua kembali ya. Ya. Ustaz Busro. Dalam sebenarnya bukan ceramah ini, bukan ceramah, kita diskusi. Kita dialog ringan saja terkait dengan ya hal-hal yang berada di sekitar kita, masalah sosial, keagamaan dan lain sebagainya. Ini yang paling dekat dan kita sekarang ini itu Ramadan. 2-3 hari lagi lah ya, Ramadan. Kalau yang puasanya tanggal hari Sabtu, berarti tinggal 2 hari lagi. Kalau puasanya hari Ahad, berarti tinggal 3 hari lagi, insya Allah akan masuk ke Ramadan. Ya. Nah, tentu saja seperti yang disampaikan tadi, Ramadan itu adalah bulan yang sangat spesial dalam Islam, menempati sesuatu yang sangat istimewa bagi umat Islam di seluruh penjuru dunia. Jadi bukan saja di Indonesia, tapi di seluruh penjuru dunia umat Islam bersukacita menyambut kedatangan Ramadan ini. Nah, tetapi ini juga didasari oleh hadis Rasulullah SAW. Barang siapa yang bergembira dengan kedatangan Ramadan akan Allah ampunkan dosa-dosanya. Kan ada hadisnya begitu. Ada hadisnya. Jadi banyak umat Islam kemudian bersukaria menyambut Ramadan dengan berbagai cara. Ada yang kemudian memiliki tradisi tertentu di masyarakatnya dengan ya adat-adat tertentu, dengan tata cara tertentu ketika menyambut Ramadan itu. Jadi intinya mereka berbahagia dengan kedatangan Ramadan. Ini bahagian daripada wujud kebahagiaan ini. Ya, ini bagian dari wujud kebahagiaan, bergembira. Ramadan datang bergembira. Kalau kita menyambut sesuatu yang luar biasa, tentu kegembiraan kita juga melebihi kegembiraan yang lain itu. Nah, jadi yang pertama ketika menyambut Ramadan itu adalah kita berbahagia dengan kedatangan Ramadan. Nah, dengan cara berbahagia ini juga ya, itu macam-macam daerah, masyarakat di berbagai daerah itu juga memiliki berbagai macam cara juga ketika menyambut Ramadan. Di daerah Kampar seperti ini ya, sekitar Pekanbaru lah. Di Pekanbaru ada petang megang namanya, di Kampar ada balimau, di tempat lain juga banyak ya cara orang menyambut Ramadan. Tetapi yang perlu dipahami adalah kita sebagai umat Islam tidak boleh mempertentangkan ya antara ada istiadat dengan syariat itu. Tetapi kemudian untuk komprominya adalah ukuran tetap syariat itu. Jadi selama itu tidak melanggar syariat, tidak melanggar aturan Islam, maka itu hukumnya menjadi boleh. Ya, jadi menyambut Ramadan dengan balimau kasih apa segala macam. Nah, mungkin ritualnya yang mungkin perlu menjadi perhatian bersama. Misalnya kalau balimau kasih itu misal diartikan harus
uh, mandi bersama bercampur laki-laki perempuan. Nah, tentu saja ini menyalahi prinsip dasar Islam itu sendiri. Nah, jadi bukan belimaunya yang dipersoalkan, tetapi konten yang ada dalam belimau itu. Kalau belimau mengunjungi sanak saudara, kerabat, bermaaf-maafan dan lain sebagainya, itu sesuatu yang dianjurkan malah dalam Islam. Jadi cara kita memandangnya tidak selalu harus mempertentangkan, tapi bagaimana mengkompromikan, ya, sehingga tidak muncul perdebatan-perdebatan yang tidak perlu, yang menghabiskan pikiran dan energi kita. Jadi yang pertama kita bahagia toh, kemudian mentolerir model-model kebahagiaan yang ada di dalam Islam. Kemudian yang berikutnya, kalau dalam Al-Quran itu disebutkan tujuan dari puasa, produk dari puasa itu kan takwa toh. Iya. Ya, jadi itu ayat populer sekali di Al-Baqarah 183 dengan lakum tattaqun, mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bertakwa. Nah, kita diharapkan setelah puasa Ramadan itu menjadi manusia yang bertakwa. Jadi sebelum masuk Ramadan itu, supaya ya puasa kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kita harus belajar fikihnya juga, fikih puasa. Jadi ada kaifiat bagaimana tata cara berpuasa, bagaimana ibadah-ibadah selama Ramadan. Kan pahala beribadah di dalam bulan Ramadan dan di luar Ramadan itu beda. Kalau dalam bulan Ramadan itu berlipat ganda. Ya, terlepaslah ada yang menyatakan sekian, jumlah ada yang menyatakan sekian, tapi yang jelas melebihi bulan-bulan di luar Ramadan. Jadi kita harus menguatkan ya pengetahuan fikih kita ya tentang puasa ini. Sehingga kita ketika berpuasa itu kita memiliki keilmuan ya, jadi berpuasa, beribadah itu berdasarkan ilmu. Ada ilmunya. Jadi tidak ikut-ikutan gitu ya. Kemudian yang harus kita perhatikan juga dalam bulan puasa ini, puasa kita jangan menukar waktu kita puasa itu. Kalau siang digunakan untuk tidur lebih banyak ya, untuk mengalihkan lapar dan haus kita misalnya ketika berpuasa. Apalagi ini ke depan cenderung panas ini kan. Jadi orang bisa saja di rumah atau ya lebih banyak di dalam ruangan ya dan lain sebagainya. Nah, sehingga ketika kita berpuasa ini ya selain memahami kaifiat puasa itu tadi, selain mempelajari ya apa saja hal-hal yang berkaitan dengan hukum-hukum yang ada dalam puasa itu, tentu saja kemampuan kita menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Kalau kemampuan menahan diri dari hal yang membatalkan puasa itu kan lebih kepada motivasi kita, lebih kepada niat kita dan lain sebagainya. Ya, kalau fikih kan membahas tentang tata cara, kaifiat, dan kalau sudah bicara niat, sudah bicara motivasi, apa yang mendasari kita, ya, apa yang mendorong kita untuk melakukan itu kan di luar wilayah fikih. Fikih hanya yang terlihat, hanya yang secara kasat mata, tuh kan. Kalau niat kan tidak, niat hanya sedikit sekali bahasannya dalam fikih itu. Nah, jadi itu yang paling penting ketika bagaimana kita berpuasa. Poinnya begini, kira-kira di dalam bulan puasa itu kita kan idealnya, ya kan, logikanya kita konsumsi kita kan sedikit, kita kan nggak makan siang hari itu, tidak makan, tidak minum dan lain sebagainya. Kemudian tentu saja seharusnya ya jumlah belanjaan kita di bulan puasa itu cenderung harusnya menurun, tetapi yang terjadi meningkat di masyarakat kita kebalikannya. Jadi di bulan puasa biasanya itu harga-harga bahan pokok itu menjadi naik karena permintaan juga meningkat, sehingga ini disebabkan oleh tingkat konsumsi masyarakat juga meningkat. Sehingga puasa memang kalau siang memang puasa, nggak makan, nggak minum, tetapi begitu malam, begitu mulai sore orang mulai berburu jajanan, berburu makanan sampai pada waktu sahur. Nah, jadi begitu azan maghrib mereka makan ya sebanyak-banyaknya, melampiaskan lapar dan hausnya yang siang tadi, sehingga
salat Isya, tarawih, witir itu menjadi berat dilakukan karena perut kita sudah sangat dalam keadaan kenyang gitu. Jadi ini perlu kita menjadi perhatian kita juga ya. Puasa itu mendidik kita salah satunya untuk mengendalikan nafsu kita dan kemudian membantu kita untuk menjadi lebih sederhana ya dalam konsumsi makanan. Apalagi menjelang Lebaran biasanya kan orang itu mall rame, pasar rame, toko-toko pakaian rame, orang berbelanja untuk keperluan mengatasnamakan keperluan Lebaran gitu, beli kue, pakaian dan lain sebagainya. Jadi yang kita persiapkan itu selain ilmu puasanya, ya kan ilmunya, tapi juga spiritnya juga harus kita luruskan tuh, niatnya juga harus kita luruskan ketika kita berpuasa karena puasa ini langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak tahu orang di sekitar kita puasa atau tidak. Yang tahu tuh Allah kan orang bisa aja pura-pura kan. Yeah. Ini pura-pura loyo, pura-pura haus dan lain sebagainya. Jadi ini adalah ibadah yang langsung dipersembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu diantara beberapa yang mesti kita perhatikan ketika akan dan sedang berpuasa supaya targetnya tercapai. Target tadi kan targetnya la'allakum tattaqun gitu kan. Sebenarnya kita tidak perlu banyak bahas dalil sebenarnya karena dalil itu udah melimpah sebenarnya kan. Disebutkan oleh para ustaz-ustaz kita tuh. Man farraha bidkhul Ramadan, kemudian apalagi itu ya ayyuhallazina amanu, banyak sekali dalil-dalil tentang Ramadan. Sekarang jadi di samping itu apa yang paling penting Ustaz dalam hal tadi Ustaz berbicara tentang ibadah internal yang ada di bulan suci Ramadan. Dan itu sangat luar biasa jika itu dilakukan untuk kita tentu akan sampai kita pada tujuan-tujuan sebagaimana yang Allah nyatakan. Kemudian pada sisi lain substansi daripada kebahagiaan kita itu sebenarnya apa esensial isi daripada kebahagiaan ini? Ramadan itu. Nak kebahagiaan kita menyambut bulan suci Ramadan ini. Isi daripada kebahagiaan itu. Ya. Jadi esensi ya, apa yang menyebabkan kita tuh harus berbahagia, harus bergembira. Isi bahagia itu apa kan itu? Menyebabkan Ramadan tuh. Yang pertama, kenapa kita berbahagia itu? Ya, disebabkan karena di bulan Ramadan itu ada satu malam, ya, malam Lailatul Qadar namanya, dan itu adalah saya selalu menyebutnya akselerasi ibadah, karena satu malam itu setara dengan 1000 bulan kan, sekitar 80 tahun sekian lah. Jadi kalau kita beribadah, usia kita selama 80 tahun dan kita habiskan semua usia kita 80 tahun untuk beribadah, ya, maka nilainya itulah nilai yang kita peroleh kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar itu. Nah, jadi salah satu alasan kita bergembira dengan masuknya bulan Ramadan itu adalah kita akan berharap bertemu dengan Lailatul Qadar. Nah, itu salah satu alasan utama kita. Ya, kemudian yang tentu saja ini ibadah yang langsung seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ibadah yang langsung diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah langsung yang menyaksikan kita sebagai orang-orang yang berpuasa. Nah, jadi itulah sebenarnya yang mendasari kenapa kita harus berbahagia. Karena umur usia kita ini pendek. Usia umat Nabi Muhammad ini pendek-pendek, antara kisar 60-70, tetapi kita diberikan kelebihan dibanding umat lain, yaitu nilai kualitas ibadah kita. Jadi kualitas ibadah kita itu tetap bisa setara bahkan melebihi umat-umat yang lain walaupun umur mereka lebih panjang dari kita. Jadi itu saya kira yang menjadi sebab kenapa kita harus berbahagia ketika bertemu Ramadan itu. Jadi bukan karena Lebaran tuh ya itu semacam bonus lah. Bonus, setelah sebulan Ramadan kita berperang melawan nafsu kita kemudian dikasih reward oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk Idul Fitri berlebaran. Karena memang Lailatul Qadar itu ada di bulan Ramadan ya. Dan itu memang setara dengan umur kita sebanyak 80 tahun tadi ya. Dan inilah yang mungkin yang kita kejar nanti ya. Untuk melaksanakan ibadah-ibadah lainnya. Di samping itu apa lagi?
Ya, yang menyebabkan kita berbahagia banyak. Banyak. Banyak sekali. Tadi di awal sudah saya sebutkan tadi berlipat ganda. Bahkan tidur orang yang berpuasa itu menjadi ibadah, tapi bukan orang yang menghabiskan waktunya untuk tidur. Misalnya dia tertidur ketika bulan puasa itu, ya, misalnya habis zuhur, kemudian habis sholat zuhur, kemudian dia tertidur, itu menjadi ibadah, ya, menjadi ada nilainya, tidurnya itu ada nilainya itu. Ya, ketika dia menuntut ilmu, menghadiri majelis ilmu, ya, itu pahalanya juga berlipat ganda. Ketika dia sholat, puasa, juga nilainya berlipat ganda. Jadi bukan sekedar Lailatul Qadar saja, tapi semua bentuk amalan di bulan Ramadan itu mengalami akselerasi, akselerasi percepatan lah. Terjadi peningkatan yang luar biasa ya, dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Pokoknya bulan itu bulan bermandi cahaya, bulan bermandi kebaikan, bulan tempat kita membuat sebanyak-banyaknya kebaikan di dalamnya, karena balasannya itu melimpah-limpah, katakanlah begitu kira-kira. Jadi rugi kita ya kalau tidak dimaksimalkan nanti. Sangat rugi lah kalau kita tidak berpuasa Ramadan, tidak melaksanakan. Jadi ada soma, ada koma itu kan. Kalau soma itu ya puasa siang, man soma Ramadanan imanan wahtisaban, itu sampai akhir. Kemudian itu untuk siang, kita untuk berpuasa menyempurnakan ya syariat puasanya pada siang hari. Ya, misalnya menahan makan dan minum dan segala macam puasa itu dari waktu yang telah ditentukan sampai nanti matahari tenggelam, itu azan maghrib ya. Itu soma, puasa ya kan. Tapi man qoma Ramadanan, koma ini maksudnya adalah barang siapa mendirikan malam-malam Ramadan, mengerjakan mengerjakan malam Ramadan itu ya ada tarawih kan, yang tidak ada pada bulan lainnya tarawih. Kalau witir ada di bulan lain, di tarawih tidak ada di bulan lain. Nah, jadi ada amalan-amalan yang khusus spesial yang ada di bulan Ramadan ini ya, yang tidak ada di bulan lain. Nah, sehingga kalau kemudian ini tidak kita ambil kesempatan ini, ya, maka tentu kita menjadi orang yang merugi. Memang sholat tarawih itu tidak wajib gitu kan. Bahkan untuk supaya umat ini jangan menganggap sholat tarawih itu tidak wajib, Umar itu kadang-kadang sholat di rumah dia kan, sholat di rumah untuk sholat tarawih itu, supaya nanti orang tidak menganggap sholat tarawih itu wajib ya. Tapi tidak ada salahnya, ya, bukan tidak ada salahnya sih, nama bahasanya itu ya. Sudah sepatutnya lah kita mengambil hidangan Ramadan yang luar biasa ini. Tapi kita juga tidak boleh begini, kan ada orang begini, rugilah, ada ustaz-ustaz kadang-kadang ceramah di masjid, rugilah orang yang tidak berpuasa, tidak mendirikan malam-malam Ramadan, tidak tarawih, tidak witir dan sebagainya, dengan pakai mikrofon gitu. Jangan lupa ada saudara-saudara kita yang juga bertugas di malam-malam Ramadan itu. Mereka ada perawat, tugas medis dan lain sebagainya, ada petugas jaga yang mungkin tidak memungkinkan mereka untuk ikut bersama-sama berjamaah di masjid atau musola. Jadi sensitivitas kita ya, seolah kalau tidak lakukan itu orang menjadi sangat ini ya, jangan terlalu mengklaim lah ya. Tidak, lihatlah situasi kondisi. Ini ada waktu yang timingnya yang pas, harus sampaikan. Ini ada ya sensitif lah terhadap keadaan kan, karena tidak semua profesi sama. Kalau orang-orang yang kerja di kantoran ya misalnya tentu akan lebih mudah untuk berpuasa di dalam ruangan. Tetapi saudara-saudara kita yang bekerja di lapangan, misalnya kayak lagi bangun gedung dan lain sebagainya, membangun jalan, ya tentu mereka akan mengalami sedikit kesulitan dibandingkan yang lain. Tetapi tidak juga harus, tapi pikirnya juga ada, kalau mereka nggak sanggup, mereka boleh memfidyah puasa mereka kan. Ada ulama yang membolehkan begitu. Nah, tapi jangan salah ya, di zaman Rasul itu perang Badar itu terjadi di bulan Ramadan. Itu Badar di jarak di Mekah itu jauh sekali. Mereka tuh berjalan kaki ke sana kan, dan berperang, bukan hanya sekedar berjalan tapi bertempur ya dengan kaum Quraisy itu. Di bulan Ramadan itu dilakukan. Jadi ini saya kira
pelajaran dari Badar itu ya. Jadi tidak ada alasan bagi kita sebenarnya untuk tidak melaksanakan puasa. Sedangkan Rasul aja di bulan Ramadan tuh berperang bukan sekedar berjalan meninggalkan kota Mekah, tapi berperang ya, adu senjata dengan kaum kafir Quraisy itu. Dan bahkan dalam riwayat-riwayat yang kita baca, Ramadan ini puncak gemilang prestasi umat Islam. Karena memang banyak prestasi-prestasi seperti perang Badar tadi, dinasti Bani Umayyah, Fathul Makkah dan lain sebagainya, termasuk kemenangan masyarakat Indonesia 17 Agustus 1945 juga dideklarasikan di bulan Ramadan. Artinya memang Ramadan ini luar biasa, amazing, banyak menghadirkan kebaikan-kebaikan dan kemenangan-kemenangan. Maka kita tentu sebagai masyarakat Muslim tentu menyambut baik dan memanfaatkan waktu kita untuk mengisi nilai-nilai Ramadan ini. Ya. Kita jangan kehilangan momentum kan. Ya, betul. Jadi sebagai umat Islam, anggap ini seolah-olah Ramadan terakhir kita. Iya. Tidak ada lagi Ramadan setelah ini. Ya, ini Ramadan terakhir kita. Bagaimana kira-kira kalau disebutkan kita ini Ramadan terakhir kamu, setelahnya kamu tidak akan bertemu lagi dengan Ramadan gitu. Tentu kita akan berjibaku sekuat tenaga, sekuat daya upaya kita untuk mendirikan Ramadan kita pada tahun ini dengan penuh semangat dan dengan penuh dengan penuh semangat, dengan penuh dengan segala kemampuan kita akan laksanakan ibadah Ramadan ini sekuat tenaga kita. Ya, jadi anggap saja ini Ramadan terakhir kita, sehingga kita betul-betul fighting gitu ya, betul-betul akan melaksanakan Ramadan dengan sangat baik, sehingga targetnya bisa tercapai. Karena jangan seperti ini, jangan seperti pepatah Melayu itu, biduk lalu kiambang bertahun gitu kan. Nah, jadi Ramadan itu ibarat sampan, lewat aja. Lewat kemudian ketika sampan itu lewat, kiambang itu kan daun-daun yang ada di air itu kan menepi terbuka, tetapi begitu sampai lewat menyatu lagi gitu. Nah, jadi ketika sebelum puasa melaksanakan melaksanakan banyak dosa, ya begitu puasa datang ya agak menepi sebentar, agak berkurang sebentar, tapi begitu puasa lewat kembali lagi ke rutinitas yang sebelumnya. Intinya yang memang mungkin dosa, frekuensi akhlaknya menaik lah, itu yang diharapkan ya. Ya, karena bulan puasa ini spiritualitas orang lebih dibandingkan pada bulan lain. Itu aja udah sebuah menunjukkan keberkahan Ramadan itu ya. Kecuali orang-orang yang mungkin hatinya mati mungkin ya, atau hatinya sudah tertutup gitu. Mau diberi peringatan, mau tidak diberi peringatan sama aja, ya kan? Khatamallahu ala qulubihim kan. Jadi kalau orang yang tidak tersentuh ya, dengan kedatangan Ramadan, kira-kira ya, tidak merasa ada kegembiraan sedikit pun di dalam hatinya, itu perlu dipertanyakan itu, ya kan? Keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena puasa ini adalah bagian dari rukun Islam. Rukunnya, kalau rukunnya nggak lengkap, ya tentu tidak sah kan. Maka dilengkapi syarat dan rukunnya. Syarat dan rukunnya, kalau enggak ya berbahaya itu kan. Berbahaya dari sisi akidah juga berbahaya ketika mereka. Jadi kalau tidak berbahagia, tidak bergembira, ya. Tapi juga tidak pura-pura bergembira. Kita harus temukan alasan kegembiraan, itu yang paling penting. Harus temukan alasannya. Nah, itulah alasan-alasan tadi beberapa yang kita sampaikan gitu kan. Kalau kaifiatnya tuh banyak bisa kita dengarkan ustadz-ustadz kita yang di YouTube, bisa baca buku tentang tata cara berpuasa dan lain sebagainya. Tapi bagaimana membangun ya kesiapan, bagaimana membangun niat kita agar berhasil pada puasa tahun ini, itu juga tidak kalah penting. Pikihnya penting, tapi semangatnya juga penting, semangat puasanya. Jadi bukan, makanya Rasul katakan banyak orang berpuasa itu hanya mendapatkan lapar dan haus saja, karena dia tidak memiliki nilai di dalam puasanya. Dia hanya menahan makan dan menahan minum saja. Tidak ada nilai apa-apa, tidak ada value di dalam puasanya. Tidak sampai pada tingkatan hakikat misalnya. Ya tidak sampai begitulah kira-kira kan. Tidak sampai kepada apa yang ditargetkan oleh puasa itu. Iya. Orang puasa ikut puasa, ya, orang sahur kita ikut sahur. Tapi nilai-nilai yang terdapat dalamnya itu tidak dipahami. Kan itu perlu ilmu tadi kan. Maka kita harus memperbaharui
niat kita setiap hari, makanya makanya kita niat tuh setiap malam tuh berniat untuk keesokan harinya puasa, supaya niat kita terperbaharui, diinstal ulang terus ya. diinstal Jadi setiap terbarukan terus kemurnian, niat kita terjaga terbarukan. kemurniannya. Benar. Cukup saya. Itulah beberapa apa namanya itu alasan kita kenapa kita harus bergembira di bulan puasa ini. Ya, kedatangan tamu agung, ya sekali setahun, bulan yang penuh berkah, banyak sekali julukan Ramadan ini, bulan sahur taubat lah, sahur tarbiyah dan lain sebagainya. Banyak namanya. Baik sahur maghfirah, banyak julukan terhadap Ramadan ini. Ya, kita harus mampu mengambil keutamaan-keutamaan Ramadan, harus mendapatkan keutamaan-keutamaan Ramadan itu. Itu saya kira. Baik, terima kasih kepada Ustaz Sahrizul yang telah menyampaikan tentang bagaimana kita harus bergembira di bulan suci Ramadan, dan mestinya kita tetap bergembira karena memang suguhan Ramadan ini banyak hal yang akan mengantarkan sampan kita kepada pelabuhan takwa. Inilah yang kita harapkan. Mudah-mudahan Ramadan ini bisa menjadikan pribadi kita yang berakhlakul karimah dan menjadi manusia yang takwa. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.